Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya di sini Zaki Ana Zulfikar. Di video kali ini saya akan membahas sebuah tools yang sangat lumayan powerful, yaitu bernama SAM. Mungkin dari beberapa teman-teman sebelumnya udah paham ya, terutama untuk web developer, udah pada paham terkait penggunaan exam ini ya. Jadi sebenarnya eh, exam itu adalah sebuah tools yang digunakan untuk mengembangkan website. Nah, oke, kita akan bahas secara tuntas ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa sih gitu kan. Nah, kita akan bahas penjelasan exam, instalasi, konfigurasi terutama pada PHP ya, dan environment variables. Nah, ini akan kita bahas apa sih maksudnya dari environment variables ini gitu. Terus selanjutnya ada pengenalan CLI ya. Mungkin udah ada beberapa yang familiar dengan CLI tapi akan kita bahas di sini. Lalu selanjutnya ada first boot startup ya pada exam ini. Nah, jadi maksudnya first boot startup ini ya gimana kita ketika laptop nyala itu startup sendiri sama atau ikut nyala juga gitu. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini ya. Nah, oke, untuk prerequisite atau kebutuhan ya minimal kita harus paham apa aja sih gitu. Nah, oke, yang pertama di sini jelas ya kita harus paham cara menggunakan komputer ya teman-teman. Eh, Gimana enggak kalau misalnya enggak paham cara pakai komputer untuk menggunakan tools ini, itu yang terpenting ya teman-teman. Jadi paham penggunaan komputer, perangkat komputer, minimal laptop dan sejenis ya gitu ya. Terus paham cara download software gitu ya, minimal udah pernah download game, download aplikasi lewat browser segala macam gitu ya. Terus selanjutnya paham cara menggunakan internet. Nah, ini yang utama sih gitu. Kita harus paham cara menggunakan internet karena eh, ya balik lagi karena kan udah nggak mungkin juga kita nggak menggunakan internet gitu kan untuk saya. Jadi minimal kita prerequisite ya teman-teman harus paham cara menggunakan internet dan minimal pernah download software dan selanjutnya ya paham menggunakan perangkat komputer, laptop dan sejenisnya. Oke. Nah, selanjutnya penjelasan SAM ya. Jadi exam ini sebenarnya mungkin teman-teman yang web developer udah paham kali ya. Jadi kita akan bahas kembali gitu. Nah, jadi exam itu adalah bundling atau kumpulan tools ya untuk pengembangan website. Jadi terutama ketika kita ingin menggunakan bahasa pemrograman PHP, oke? Dan ketika ingin menggunakan MariaDB atau MySQL sebagai basis data dan penyimpanan data, itu kita bisa ya menggunakan XAMPP ini gitu. Jadi sekarang gini deh, kita bayangkan aja kita install nih semua tools yang kita sebutin tadi itu satu persatu gitu kan. Nah, itu kan bakal makan waktu yang banyak banget gitu. Nah, untuk itu dikutip dari website officialnya Apache Friends ini ya yang punya XAMPP. Itu XAMPP itu is the most popular PHP development environment. Jadi selain populer, XAMPP juga memudahkan ruang lingkup pengembangan website ketika menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk instalasi ya atau download XAMPP tersebut ya. Jadi untuk link downloadnya ya di sini mungkin nanti teman-teman bisa buka di deskripsi ya, ada di sini. Jadi kita klik aja apachefriends.org ya, dan di sini ketika kita buka websitenya, nah dia kan eh, muncul seperti ini ya nih. Saya nggak tahu ini apa ini, tapi intinya muncul halaman untuk download XAMPP-nya tersebut ya. Dan di sini udah tersedia untuk Windows, Linux dan MacBook ya, Apple. Nah, di sini kita bisa langsung aja nih klik bagian download di sini. Nah, selanjutnya kita pilih versi yang terbaru ya untuk teman-teman. Terserah mau menggunakan versi berapa, tapi pada saat video ini dibuat ya versi ini sudah di 8.2.12. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih update lagi. Tapi terserah teman-teman mau download versi berapapun. Karena di sini saya sudah ada ya, sudah download. Nah, di sini saya sudah download nih ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini saya sudah download. Ketika teman-teman udah download, teman-teman langsung klik aja ya, double klik. Kita double klik ya. Atau bisa klik kanan open gitu ya. Nah, sebentar ini agak lama ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik yes. Oke, kita tunggu beberapa saat karena dia memproses. Nah,
ketika sudah muncul seperti ini, nah ini ada warning, ini kita okein aja ya teman-teman. Nah selanjutnya setup ya, di sini kita langsung next aja. Nah untuk komponen ya ini jadi ada komponen ini kita checklist semua aja karena kita bakal butuh semua ini dan nggak mungkin kita nggak butuh ya. Terus selanjutnya kita next. Nah untuk folder di sini pastiin teman-teman nggak ada folder yang sama dan sejenis ya. Contoh katakan saya nyimpan di local disk C. Nah di saya ini nggak boleh sampai ada folder yang sama gitu. Jadi folder exam ini nggak boleh ada karena jika ada instalasi nggak akan bisa diproses ya teman-teman. Nah selanjutnya karena ini saya nggak ada, saya next aja. Nah untuk bahasa silahkan teman-teman pilih bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kita next. Nah setelah sudah ready kita next. Nah ini melakukan proses instalasi ya, kita tunggu aja dulu. Di sini saya sudah instalasi examnya dan berhasil. Nah kita akan klik bagian do you want to start ya, ini kita akan checklist di bagian ini lalu kita finish. Nah kita tunggu beberapa saat ya. Nah setelah kebuka seperti ini, nah ya ini kita tinggal start bagian MySQL atau Apache nya. Nah untuk contoh ini kita akan coba start MySQL nya. Lalu kita akan coba start Apache nya. Nah ini kita allow akses aja ya, ini juga kita allow akses, pokoknya kita allow akses semua ya teman-teman. Oke, kita allow akses semua. Nah ini sudah berhasil ya untuk instalasinya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan konfigurasi exam dan bahasa pemrograman PHP pada environment variables. Nah, oke, selanjutnya apa sih environment variable itu? Jadi environment variable adalah sebuah ruang lingkup variabel yang tersedia pada sistem kita secara default. Jadi sebenarnya sistem kita itu sudah secara default ya menjalankan environment variable tersebut. Nah, namun kita juga bisa nih menambahkan key value dari sistem environment dengan value yang baru gitu. Nah, environment itu bisa kita anggap sebagai alias ya teman-teman. Jadi alias ya untuk mengaliasisasi path hanya dengan value tertentu dan dapat dieksekusi secara global di dalam sistem komputer. Nah, oke, selanjutnya di sini pengenalan CLI atau command line interface ya. Nah, apa itu CLI? CLI adalah command line interface yang dimana semua aplikasi atau software ya dijalankan tanpa grafis atau raw ya teman-teman. Jadi CLI sendiri ini memiliki keterbatasan dalam penggunaannya. Jadi kita nggak bisa ada tombol klik sana klik sini gitu ketika menggunakan CLI ya. Nah berbeda dengan GUI ya. Jadi apa itu perbedaannya ya CLI dengan GUI? Jadi GUI itu adalah graphical user interface ya, yaitu dimana semua aplikasi atau software dijalankan dengan berbentuk graphical atau grafik ya. Jadi graphical atau grafik yang nyata dan dapat dilihat gitu. Jadi dan graphical ini tidak ada batasan dalam penggunaannya. Jadi kita bisa nih untuk klik sana klik sini gitu kan dengan GUI tersebut gitu. Nah kita akan coba akses MySQL via command line dan akan mengakses bahasa pemrograman PHP menggunakan command line. Jadi sebenarnya ya teman-teman, database MySQL dan bahasa pemrograman PHP pada XAMPP ya XAMPP adalah itu sebuah software atau exe ya teman-teman. Ya jadi sebenarnya ini database MySQL dan bahasa pemrograman PHP pada XAMPP itu adalah sebuah exe ya yang tersedia pada folder dalam instalasi XAMPP tersebut. Kita hanya perlu nih menambahkan alias path pada ruang lingkup sistem kita ya ke folder tertentu ya kan. Nah oke, jadi ini ya tadi perbedaan antara CLI dan GUI. Jadi kita bisa akses ini software PHP MySQL dan bahasa pemrograman PHP yang tersedia pada instalasi tersebut ya, kita bisa akses dengan command line
Nah, oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya teman-teman ya. Jadi pada folder instalasi exam ini ya, kita buka dulu di bagian MySQL. Di sini sebenarnya ya MySQL itu dan PHP itu adalah bentuk exe ya. Di sini kita bisa lihat di sini ya, MySQL ya. Di sini type-nya application. Nah, ketika kita coba buka PHP, jadi PHP juga dia sama ya bentukannya application atau exe ya. Jadi di XM versi Windows itu memang seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa running ya. Jadi PHP runningnya itu ada di dalam sini ya teman-teman. Sorry. Uh, di MySQL juga sama ya teman-teman. Cuman dia MySQL bin di dalam folder bin. Lalu di sini ada MySQL tipenya application ya. Nah untuk ngaksesnya di sini kita bisa menggunakan command prompt ya. Kita akan coba akses menggunakan command prompt. Nah, untuk akses pertama kita akan coba akses MySQL ya. Nah, di MySQL ini kita bisa nih langsung masuk ke dalam direktorinya ini ya. Tapi kita akan coba dulu masuk ke direktori C. Kita akan coba masuk ke direktori exam, lalu MySQL ya, MySQL dan bin. Nah, di sini kita bisa langsung running mysql.exe ya. Untuk menggunakan ini kita langsung menu atau user root seperti ini. Nah, kita bisa akses ke dalam sini ya menggunakan command prompt seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini, saya akan perbesar dulu. Nah, kita bisa lihat di sini kita udah berhasil akses. Nah, untuk keluarnya kita klik perintah exit aja. Yang ini kita akan pelajari nanti ya. Nah, tapi kan sebenarnya ribet banget ya teman-teman ketika kita coba cara masuk ke dalam folder dan ke dalam folder lagi itu ribet. Jadi kita coba seperti ini misalnya exam ya, MySQL, oke, bin slash mysql.exe kayak gini teman-teman. Baru kita coba running menu root atau min user root, enter. Nah, ini kan lama banget ya. Apa maksudnya kita harus hafal juga gitu. Nah, ada cara agar simpelnya itu menggunakan environment variables. Nah, kita akan coba praktekin di yang MySQL dulu ya. Nah, jadi tadi ya kita udah bahas sebelumnya, itu adalah sebuah alias ya teman-teman. Jadi kita bisa klik di sini ya, atau bisa bagian bawah sini, bisa tekan window ya di keyboard teman-teman, atau bisa klik search yang ada di bagian bawah sini ya. Nah, kita bisa cari di sini yang namanya env ya. Kita klik aja env. Nah, di sini kita open ya, langsung kita klik dan open aja. Nah, di bagian sini kita klik environment variables. Nah, untuk ini ya, tadi saya sudah bilang di situ ada path ya. Jadi environment itu sebenarnya sebuah ruang lingkup ya. Jadi kayak dia sudah ada by default gitu, sudah ada secara sejak awal gitu ya. Jadi di sini kita bisa klik bagian path ya. Jadi kita mengaliasikan sebuah path atau folder ya ke dalam sini teman-teman. Nah, di sini kita langsung copy aja di sini ya. Nah, di sini kita pilih new. Nah, di sini kita paste yang tadi ya teman-teman. Lalu kita tekan enter. Nah, kita akan coba ya langsung kita klik OK. Kita klik OK kembali dan kita klik OK lagi. Nah, kita akan coba kembali di terminal. Jadi command prompt-nya kita tutup dulu. Kita coba buka kembali command prompt-nya. Nah, sekarang teman-teman cukup klik MySQL saja, menu root seperti ini, lalu enter. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu tuh kita langsung masuk ke dalam direktorinya gitu ya teman-teman. Jadi ketika sudah seperti ini sudah dijalankan secara global ya, kita mau masuk ke dalam folder download pun sudah bisa kayak gitu teman-teman ya, MySQL menu root. Nah, ini udah langsung bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalnya sebelumnya kan enggak ya kayak gitu, kita harus CD dulu ke dalam examnya terus kita running gitu ya. Itu benar-benar ribet ya teman-teman. Jadi kita cukup aliasikan path-nya tersebut ke dalam sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan coba yang PHP ya teman-teman, yang PHP. Nah, pada folder ini sebenarnya caranya kayaknya hampir sama ya. Kita nggak bisa di folder lain kecuali di folder direktori utamanya SAM itu. Nah, kita akan coba masuk ke
folder exam. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba sama seperti tadi PHP kayak gini. Nah, kita akan coba run php .exe kayak gini ya, -v atau mengecek version ya. Nah, ya kan ya, itu ribet banget teman-teman. Jadi kita harus masuk ke dalam folder lagi ya, folder SAM ya. Nah, jadi kita coba aliaskan path-nya ini ya teman-teman ya, bagian dari path-nya ini. Nah, kita akan coba contoh lain, misalnya kita keluar deh dari sini. Nah, ini kita coba php.exe -v atau version, itu nggak work ya, karena dia tidak dikenali sebagai internal external comment. Nah, caranya teman-teman, kita sama seperti tadi, kita copy dulu, kalau kita buka bagian environment variable. Nah, ini saya tadi udah buka ya reasonnya. Oke, nah saya coba buka kembali environment variables di bagian sini ya, system variables ya teman-teman. Kita buka path, nah lalu kita klik new. Nah, setelah itu kita pastekan yang tadi. Nah, kita klik OK. Nah, oke, sekarang saya akan coba kembali menggunakan command prompt. Kita akan coba akses php -v ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya, jadi di folder manapun di luar ini pun bisa ya teman-teman. Jadi kita coba cd di download misalnya, kita coba MySQL dulu deh, MySQL -v, oke. Sorry, min version teman-teman. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Sebelum ini nggak bisa ya kita akses di luar folder bin MySQL-nya. Nah, sekarang sudah bisa dengan menggunakan aliases gitu teman-teman. Ya, semoga dapat dipahami. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lakukan first boot startup pada exam. Nah, first boot startup pada exam ini yaitu ketika laptop kalian dimatikan dan dinyalakan, itu exam otomatis akan mati sendiri tanpa kita matikan manual, dan begitu juga sebaliknya, dia akan nyala sendiri tanpa kita nyalakan manual ya. Jadi normalnya ketika kita membuka exam PP atau SAM, itu kan kita satu persatu ya kan, kita start Apache-nya, kita start MySQL-nya itu satu persatu. Nah, itu sebenarnya sih nggak masalah, tapi kayak kurang efisien aja ketika kita buat dia itu jadi manual gitu ya. Kita bakal buat itu menjadi otomatis ya, atau first boot startup. Nah, oke, jadi caranya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi biasanya kan gini ya, sebelumnya kita kalau ini kan stop dan start secara manual ya. Kita coba akan buka di sini ya. Ketika sudah di download, biasanya dia akan bisa membuka localhost-nya di sini. Nah, ini sudah berhasil dan kita akan coba akses phpMyAdmin-nya. Apakah dia bisa teman-teman? Kita akan coba lihat dulu di sini. Nah, untuk phpMyAdmin ini udah berhasil kita akses ya teman-teman. Oke. Di sini dark mode saya kurang tahu kenapa, mungkin bawaan dari browsernya, saya nggak paham juga dari ini, tapi secara default dia harusnya warnanya light mode ya teman-teman, atau warna cerah. Oke, ini nggak jadi masalah ya. Nah, gimana sih biar dia bisa nyala dan mati otomatis? Nah, yang pertama kita stop dulu examnya ya. Kita akan coba stop dulu dua-duanya nih ya teman-teman, lalu kita close examnya dulu. Nah, ini kita buka folder di SAM-nya, instalasi SAM-nya gini ya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, jadi kita buka instalasinya di sini. Nah, oke. Nah, terus kita buka lagi di sini, kita searching ya, exam control panel. Nah, di sini kita akan run as administrator ya teman-teman. Kita klik. Nah, setelah itu kita yeskan saja. Nah, di sini kita klik config ya. Nah, kita klik config, lalu kita pilih yang mau kita nyalakan. Di sini ada Apache dan MySQL ya. Kita nyalakan nih dua-duanya. Lalu kita save. Nah, setelah kita save di sini kita biarkan dulu. Nah, di sini selanjutnya kita buka bagian foldernya ini. Kita klik kanan pada exam control ini ya. Di sini ini kita klik kanan, lalu kita pilih create shortcut. Nah, shortcutnya sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita klik Windows plus R. Nah, di sini kita klik shell start up. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, di sini kita
cut ya, kita langsung cut dan pindahkan aja shortcutnya ke dalam sini. Nah, jadi menu startup ini itu ketika laptop kita nyala ya atau start itu akan otomatis menjalankan ini ya teman-teman, exam. Nah, oke, kita close. Nah, selanjutnya ini kita minimize dan kita coba nyalakan dua-duanya ya, Apache-nya dan MySQL ya. Nah, kalau udah seperti ini laptop teman-teman mau dimatikan ya, terus nyalakan lagi untuk ngetes boleh. Nah, tapi untuk ngetesnya itu kita buka di sini dulu lagi, kita di localhost ini. Jadi umpamakanlah laptop teman-teman dimatikan lalu dinyalakan kembali. Nah, ini exam ini akan otomatis nyala sendiri. Jadi kita nggak perlu klik secara satu persatu gitu. Nah, untuk melihatnya di sini kita klik paling bawah. Nah, di sini biasanya ada ini yang hidden location. Nah, di sini kita bisa lihat nih exam yang running di dalam desktop kita. Nah, oke, selesai sudah tutorial instalasi dan konfigurasi examnya. Lalu selanjutnya apa yang akan bisa kalian pelajarin, yaitu kalian bisa mempelajari web programming, terutama menggunakan pemrograman PHP ya. Nah, selanjutnya pelajari basis data, lalu selanjutnya pelajari manajemen basis data menggunakan MySQL atau MariaDB. Nah, oke, jadi itu ketiga itu ya, jadi opsional aja teman-teman. Next mau belajar apa ya, itu di pilihan teman-teman. Oke. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Oke. Sekian, terima kasih.